Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Faridatul Husna selaku Sivitas STAI Al Usmani mengajak seluruh masyarakat Bondowoso memuliakan putra-putrinya di STAI Al Usmani. Semangat! Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di wilayah utara di Kabupaten Bondowoso. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Ketua STAI Al Usmani di Kabupaten Bondowoso. Ini menjadi menarik ketika saya mendapat informasi beberapa bulan yang lalu dari media sosial, bahkan dari media-media online juga, ada peresmian kampus yang notabene memang berada di wilayah pedesaan dan itu pun di pesantren seperti itu. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Ubaidillah? Alhamdulillah baik, Mas. Ini saya mau tanya-tanya ini. Boleh. Saya sangat senang sekali kali jenengan bisa hadir di sini. Untuk pertanyaan pertama ya Pak, ini mungkin sebagai informasi kepada teman-teman pemuda-pemuda khususnya, dengan adanya kampus Al Usmani yang baru dan masih tahun ini penerimaan mahasiswa baru. Bagaimana sih Pak proses pendirian kampus ini? Iya, terima kasih saudara sekalian. Saya sapa dulu boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STAI Al Usmani alhamdulillah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang berdiri di pelosok Bondowoso, kebetulan di Dusun Bedian, jadi Desa Jambisari, Kecamatan Jambisari, Kabupaten Bondowoso. Ini adalah lembaga ini berdiri di lembaga salaf. Jadi di sini adalah pesantren salaf yang sudah puluhan tahun berdiri. Keinginan untuk mendirikan kampus sebenarnya ide besarnya adalah dari Kiai Haji Ghazali. Jadi Kiai Haji Ghazali Usman, beliau adalah ketua pesantren, jadi ketua yayasan di sini untuk mendirikan. Itu terjawab ketika 2018, pertengahan 2018, Kiai berkeinginan untuk mendirikan kampus karena sudah banyak desakan dari alumni, ya baik itu dari luar maupun dari SMA Al Usmani untuk mendirikan sebuah kampus. Alhasil 2018 keinginan itu mulai dirancang. Akan tetapi memang ada beberapa kendala, terutama di faktor administrasi dan finansial. Karena KMA mengatur bahwasanya harus memiliki 350 juta untuk satu prodi. Keinginan Kiai adalah membuka 2 prodi. Jadi harus memiliki, otomatis harus memiliki 700 juta di rekening itu. Ya, perjalanan itu tidak mudah. Alhasil ketika kita menjalankan sebuah administrasi itu, di tengah perjalanan ada sebuah keinginan Kiai untuk menemui salah satu orang hebat di Jember ataupun di Jawa Timur, bahkan kita melihat di tingkat nasional. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SEMM, Rektor YIN Jember. Singkat cerita, saya bercerita, kami ke sana menghadap ke beliau. Terjadilah diskusi yang menarik antara keinginan Kiai dan apa yang disampaikan Kiai ke Prof. Babun. Jawaban Prof. Babun sederhana, mendirikan kampus tidak mudah Kiai. Jadi harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar bisa memajukan terutama masyarakat dan pendidikan di Bondowoso. Ya, alhasil Prof. Babun siap membackup, siap membantu administrasi dan pengawalan program-program pendirian kampus itu. Jadi sudah kita berjalan dengan tim dan teman-teman semuanya, kita bergerak cepat
2020, tepatnya tanggal 26 Februari, diresmikan kampus STAI Al-Usmani yang berada di Desa Jambisari, Kecamatan Jambisari Darussalam, Kabupaten Bondowoso. Jadi sejak saat itu kampus ini sudah berdiri dan resmi memiliki 2 prodi, Manajemen Pendidikan Islam dan Ekonomi Syariah. Jadi 2 prodi ini diharapkan memang untuk menjawab keinginan dari alumni, keinginan dari lulusan-lulusan SMA. Bagaimana sih proses kemudian Bapak ditunjuk sebagai Ketua Al-Usmani? Ya, terima kasih Mas Husen. Sebenarnya saya terinspirasi dari banyak tokoh, terutama dalam hal ini Gus Dur ya. Bagaimana jabatan itu bukan untuk dikejar, bukan untuk dicari, tapi amanah. Ketika amanah itu harus dijalankan. Saya sebenarnya ya proses penunjukan sebagai ketua sebetulnya saya adalah dosen di IAIN Jember. Cuman memang ada beberapa permintaan untuk mengelola lembaga ini dan itu kemudian diiyakan oleh Prof. Babun. Jadi kalau sudah katanya kita kan manut guru, manut kiai, manut guru, dan saya anggap Prof. Babun tidak hanya sebagai rektor tapi juga sebagai orang tua kita. Ketika beliau sudah mengiyakan perintah yang terdatang ke saya, kelola dengan baik, tanamkan nilai-nilai ke-NU-an. Jadi perintahnya memang harus kelola dengan baik, tanamkan nilai-nilai ke-NU-an. Jangan sampai kampus itu direbut oleh orang-orang yang tidak jelas. Itu perintahnya beliau. Jadi oke, ya kita jalani lah. Sambil berjalan, sambil kita benahi di internal. Kemudian ini Bapak Ketua, bagaimana sih perkembangan kampus STAI Al-Usmani ini sampai hari ini? Ya, perkembangan dari jumlah mahasiswa semakin meningkat ya, jelas. Untuk pertama kali? Ya, untuk pertama kali sudah 157 orang yang 157. Ya. Jadi berkembang banyaknya yang mendaftar di sini rata-rata dari alumni. Dari alumni. Jadi tidak hanya santri saja yang daftar, ada juga faktor dari luar mungkin. Dari luar ada, mungkin kalau saya mengkalkulasi 10%. 10% dari luar. Jadi dari 157 orang itu ada sekitar ya 10% lah, antara 10 sampai 15 itu dari luar. Jadi begitu. Untuk ini Pak, prodi yang sudah ada ini apa saja? Jadi prodi 2 di sini, Manajemen Pendidikan Islam. Terus kemudian yang kedua Ekonomi Syariah. Manajemen Pendidikan Islam dan Ekonomi Syariah ini sama-sama banyak, sama-sama sudah, insya Allah sudah membentuk 2 kelas. Seandainya nanti sudah diterima itu, karena kemungkinan untuk berkembang semakin besar. Kita masih sampai 10 Agustus penerimaan mahasiswa baru. Sudah disiapkan 2 kelas ini? Sudah disiapkan 2 kelas. Bangunannya nanti bisa jalan-jalan ke belakang. Betul. Jadi ruang kelas yang 2021 gedungnya kita sudah siapkan. Jadi kalau sekarang masih mahasiswa juga sadar semua calon mahasiswanya. Kelasnya agak jelek tidak masalah kan begitu. Memang mereka keinginan untuk kuliah itu. Iya, betul. Apa sih yang menjadi keunikan kampus Al-Usmani ini sehingga mahasiswa perlu kuliah di sini gitu? Iya, keunikannya satu, jelas di sini lembaga salaf. Orang tua yang tidak mau anaknya terlalu bebas itu pasti memilih di Al-Usmani. Karena di sini kampus yang terpisah antara putra dan putri. Dan kegiatan keagamaan masih jalan. Jadi mahasiswa itu tiap bulan akan ketemu dengan kiai untuk kuliah umum. Jadi ada tetap pembelajaran. Tetap pembelajaran salaf tetap ada. Jadi 1 bulan 1 kali tetap ada, kita adakan nanti. Oh iya. Karena kan itu. Jadi tidak ada kan satu kampus yang kemudian terpisah. Insya Allah masih di Bondowoso, di Al-Usmani terpisah. Jadi tetap menjaga ya antara perempuan dan laki-laki. Iya, tetap menjaga. Ini salah satu rekomendasi sebenarnya untuk orang tua juga. Iya.
menjaga ini ya, menjaga Iya, putra putrinya. menjaga putra putrinya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemuda-pemuda generasi milenial khususnya yang ada di Kabupaten Bondowoso nih. Iya. Khususnya juga teman-teman yang mungkin mereka masih jiwanya untuk kuliah itu masih nggak ada, keinginan kuliah masih belum, terus mungkin ada kendala, saya nggak bisa, materinya mahal. Mungkin ada hal yang mau disampaikan. Iya, terima kasih Mas. Saya menyarankan untuk kepada semua masyarakat di Bondowoso, bahkan tidak hanya di Bondowoso ya, Jember bagian utara juga banyak. Monggo kita perbaiki pendidikan kita di lembaga ini. Masuk di lembaga ini sangat murah, tidak dikenakan biaya semahal seperti lembaga-lembaga yang lain. Selain itu sudah saya jelaskan tadi di awal, bisa nikil dan lain sebagainya. Dan juga bahkan asrama untuk pondok pesantren yang khusus mahasiswa sedang kita persiapkan. Jadi nanti tidak akan ada kegiatan santri yang belum mahasiswa. Jadi santri yang sudah mahasiswa akan beda tempatnya. Karena nanti kita juga tidak menutup kemungkinan mahasiswa juga membawa laptop. Jadi itu yang tidak kita bisa pungkiri. Jadi harapan saya masyarakat Bondowoso berbondong-bondong untuk menyekolahkan anaknya di sini, menyekolahkan putra dan putrinya di sini. Nah, ngapain kita sekolah jauh-jauh dengan biaya mahal kalau ada yang dekat dengan biaya murah? Murah bukan berarti tidak berkualitas. Kita terus meningkatkan kualitas kita. Jadi tetap berlandaskan nilai-nilai salafiyah, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman. Jadi orang-orang yang kuliah di sini adalah kader-kader yang betul-betul siap. Jadi siap secara keagamaan, siap secara keilmuan. Jadi orang yang paling beruntung adalah orang yang berakhlak mulia dan berilmu tinggi. Dan orang yang paling tidak beruntung adalah orang yang berilmu tinggi tapi tidak berakhlak. Itu pandangan dan titipan dari kiai-kiai, dari guru-guru kami di sini. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sempat bertemu dengan beliau dan sudah bertanya-tanya tentang biografi kampus. Ini adalah rekomendasi yang mungkin bagi saya sangat wow ya, karena ada di desa. Jadi untuk teman-teman pemuda-pemuda, silahkan mendaftarkan diri Anda di kampus STI Al-Usmani Bondowoso. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih Bapak Ketua sudah berkenan kami tanya-tanya langsung. Siap, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.